Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Biddirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Al-Qiyamah nomor 75. Ayatnya yang ke-16. Judulnya menjelaskan tentang perbedaan ilmu laduni dengan ilmu kasbi, atau al-ilmu laduni dan al-ilmu kasbi. Secara garis besar makna dari al-ilmu laduni artinya ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan atau ilmu yang melalui malaikat Jibril. Itu menurut arti tafsir. Itu ilmu laduni. Nah, karena itu di sini sebetulnya menjelaskan tentang perbedaan ilmu kasbi. Nah, ulama ahli tafsir salah satunya bernama Imam Asyibli radhiyallahu anhu. Imam Asyibli menjelaskan tentang ayat ini ada 3 macam lisan atau kalam. Satu yang disebut lisanu ilmin atau kalamu ilmin. Ucapannya ilmiah, omongannya ilmiah, berlogika, cerdas, tangkas, tepat, cepat, tanggap. Ini lisanu ilmin. Ilmu lisanu ilmin ini adalah ilmu proses kasbi, yaitu dengan mencari ilmu. Kita melalui belajar atau melalui tadarus, melalui penelitian, sehingga mendapatkan sebuah keilmuan. Bisa diungkap oleh kita, bisa ditulis, dan juga bisa dibicarakan kepada orang lain untuk didakwahkan. Ini diambil dari kalimat la tuharib bi lisanak, kalimat lisanak. Jadi ada lisanu ilmin, ucapannya ilmiah, kalamnya ilmiah. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua ada disebut kalamul hakikat atau ilmu hakikat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa lisanul hakikat itu hakikat pembicaraan, hakikat lisan ungkapan, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang ketiga nanti, yaitu disebut lisanul haq, omongannya benar, ucapannya benar. Ini yang ketiga namanya kalamullah atau hadis Rasul. Shadaqallahul azim, benar Allah dalam firman-Nya. Shadaqa Rasulullah, benar Rasulullah dalam sabdanya. Itu namanya lisan haqqi. Sekali lagi ada yang disebut ilmu kasbi, yaitu ilmu melalui proses belajar atau penelitian, membaca dan lain-lain di pesantren, di sekolah, sehingga dia dapat ilmu. Dan ada ilmu yang melalui malaikat, firmannya benar Allah Subhanahu wa taala, sabdanya benar Rasulullah, sehingga kita dituntut untuk melaksanakan lisanul haqqi atau kalimatul haqqi. Di mana letak protesnya menurut tafsir kontemporernya, yaitu kita harus menyampaikan kalimatul haqqi, ucapan yang benar, omongan yang benar, tindakan yang benar. Di mana? Indah sultanil jair, ketika kita berhadapan dengan penguasa jahat, penguasa curang, penguasa tidak adil, kita harus berani menyampaikan kalimatul haqqi, lisanul haqqi, atau tindakan yang benar. Baik itu para ulama, baik itu di bawah para penguasa yang dipercaya untuk menyelesaikan persoalan umat, dan atau para pengusaha untuk membantu
selesainya program ulama dan penguasa. Ulama punya kader untuk membina umat supaya dia berilmu, disebut SDM, dan penguasa dia wajib memproses alam dan mengolah alam sehingga menjadi dasar bahan untuk mensejahterakan rakyat atau umat. Jadi itu tafsir saja kontekstualnya atau tafsir maudhu'i, bahwa kita wajib menegakkan kebenaran, wajib mengemukakan kebenaran, dan wajib bertindak benar. Itu disebut lisanul haqqi atau kalimatul haqqi. Nah, kita di sini juga akan membahas tentang apa itu disebut ilmu hakikat atau lisanul hakikat. Ilmu hakikat, lisanul hakikat ternyata di sini adalah ada kalimat inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jam'ahu artinya larangan, tidak boleh cepat ingin paham. Nah, sebab apa? Ada prosesnya. Inna alaina jam'ahu, sesungguhnya tanggung jawab kami untuk mengumpulkan ilmu di dalam hatimu, untuk memberikan ilmu di dalam hatimu, termasuk kita. Wa qur'ana, dan kami yang bertanggung jawab untuk membacakannya ilmu. Jadi ilmu itu ada dua prosesnya. Satu, prosesnya itu dibaca oleh Allah melalui Jibril, dari Jibril kepada Muhammad SAW sampai kepada kita. Dan yang kedua ada mutlak hak prerogatif Allah, yaitu jama'ahu, yang mengumpulkan ilmu di dada kita, di dada Rasulullah, para nabi, sahabat, dan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada disebut tadi ladunni, ilmu itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya adalah melalui Jibril, melalui guru, dan terus mualim, ustadz, dan lain sebagainya. Karena itu ayat secara teksnya faidza qara'nahu, apabila kami membacakannya. Di sini kami membacakan itu mulai Jibril. Nah, di sini adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam tafsirnya faidza qara'nahu, apabila kami membacakan Al-Qur'an, yaitu biqiraati Jibril, dengan sebab Jibril membacanya kepada Rasulullah SAW. Apabila kami mengajarkan Quran, yaitu yang mengajarkan oleh Jibril. Apabila kami mengajarkan Quran kepada calon hafid, itu sesungguhnya ada intervensi guru di situ yang membimbing. Ya, jadi guru, ulama, mualim, ustadz, ajengan itu pewaris Rasul, yaitu harus melanjutkan apa yang pernah ditugas contohkan oleh Jibril dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Itu harus juga dilaksanakan tugas oleh seorang guru dari Allah dan dicontohkan oleh dirinya. Maka patlabi Qur'an baru diikuti oleh Muhammad setelah kami selesai membacakannya. Kemudian Rasulullah mendengar apa yang disampaikan Jibril, lalu sumayaqra'u. Jadi kalau belum selesai jangan ikuti. Makanya disebut guru, digugu ucapannya lalu ditiru. Digugu tadi artinya apa yang disampaikan Jibril digugu oleh Nabi Muhammad SAW, dan ditiru adalah pelaksanaan dari Rasulullah SAW. Jadi kita berguru kepada Rasulullah SAW dan juga meniru perbuatannya, menggugu kepada ucapannya, sabdanya karena dari Jibril, lalu meniru perbuatannya. Itu disebut istilah guru. Sebab Rasulullah SAW pertama mendengar dari Jibril, sumayaqra'u, kemudian membacanya, dan setelah dibaca dan didengar, kemudian ada kalimat summa inna alina bayana. Kemudian tanggung jawab kami untuk kamu bisa paham, untuk kamu bisa menjelaskan. Jadi bukan paham itu sama dengan ilmu. Ilmu dari Allah, paham juga dari Allah. Ada orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi paham. Tidak mungkin orang paham tanpa ilmu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan aku ilmu lalu diberikan aku paham. Jadi ilmu dulu baru paham. Makanya summa inna alaina bayana, tanggung jawab kami wahai Muhammad untuk penjelasannya, pemahamannya. Jadi yang pertama itu adalah menyimpan makna ingin buru-buru hafal, ingin buru-buru bisa, maka itu tidak dianjurkan. Sebab kalau ingin buru-buru mesatnya setahun 2 tahun, kalau Allah nggak memberi tidak bisa atau belum bisa. Sebab Allah yang mengumpulkan ilmu itu mulai laduni tadi, ilmu hakikat. Dan yang kedua,
summa inna alaina bayana, ini ada kewajiban kita untuk menjelaskannya, mendakwahkannya kepada masyarakat. Tetapi ada orang yang tidak mau atau enggan untuk mengamalkan Quran dan mendakwahkan. Dia sudah hafal Quran tapi tidak mau berdakwah, tidak mau mengamalkan. Sebab ayat summa inna alaina bayana itu juga tanggung ya Allah memahaminya sehingga mengamalkan dan mendakwahkannya. Jadi kesimpulan nanti itu dalam ayat sejarah, ilmu itu ada yang langsung dari Allah dan ada yang melalui Jibril dan juga ada melalui para guru. Ilmu yang langsung dari Allah disepakati para ulama adalah ilmu laduni, sedangkan ilmu mulai Jibril itu disebut ilmu hakikat. Hakikat ilmu yaitu makanya pelantaran Jibril. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dapat dua-duanya, dan kita juga harus dapat dua-duanya. Pertama, Nabi Muhammad mendapatkan ilmu wahyu dari Allah melalui Jibril, yaitu ketika di Gua Hiro. Di Gua Hiro kemarin sudah saya sampaikan ayatnya, ya. Di Gua Hiro itu Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu pertama disuruh membaca Iqra, tapi Nabi Muhammad menjawab ma'ana biqari. Datang lagi Iqra, baca wahai Muhammad, jawab Rasul ma'ana biqari. Iqra yang ketiga, baru itu tadi Nabi Muhammad bisa mengikutinya. Di ufuk, di alam yang luas itu tertutup dan gelap. Itulah Jibril ketika datang kepada Muhammad SAW tidak menampakkan diri, tidak menampakkan dirinya, tertutup gelap sehingga Nabi Muhammad ya terkaget. Kenapa? Karena memang tidak mendapatkan alam seperti itu. Lalu proses yang berikutnya Nabi Muhammad sampai memohon kepada ya Rabb, aku ingin melihat Jibril yang sesungguhnya. Baru itu nanti dari surah An-Najm dijelaskan bahwa Jibril menampakkan dirinya pakadana sumadana pakana kawasaini aw adna bawa ila awbihi ma'aha apa tumarunahu ala ma'iro laqad amin ayat kubro. Itu ayat sebelumnya ada in huwa ila wahyuha. Rasul tidak pernah ngomong kecuali wahyu. In huwa ila wahyuha. Siapa yang mengajarkan wahyu? Dzu mirratin, yaitu malaikat yang punya kekuatan dahsyat, itu Jibril. Dumirah, kekuatan dahsyat. Bahkan ketika Pastawa itu dijelaskan sumadana patadala, lalu Jibril menampakkan aslinya, yaitu ketika tahap yang berikutnya, bukan di Gua Hiro. Pastawa itu dekat, Rasulullah SAW melihat Jibril aslinya. Di dalam tafsirnya sumadana padala pakana kau bakawasa ini awadna, malaikat Jibril mendekati kira-kira ukuran 2 meter atau kurang. Jadi 1 meter terlalu pendek, 2 meter terlalu panjang, kira-kira 1,5 meter. Itulah Pastawa. Jibril datang kepada Muhammad merupakan manusia atau berbentuk manusia. Itu ya. Sehingga apa tumarunahu ala mayro, kenapa mereka menolak dan membantah kepada apa yang pernah dilihat oleh Jibril dan pernah diterima oleh Jibril? Satu, mereka menolak kepada Nabi Muhammad, tidak percaya didatangi Jibril. Dan yang kedua, mereka menolak isi Al-Quran yang disampaikan Jibril. Padahal laqad ra'a min ayati rabbil kubra, Rasulullah melihat tanda kebesaran Allah pada waktu itu. Di mana? Inda sidratil muntaha, yaitu ketika ada di Sidratul Muntaha. Sidro itu buah pohon yang tumbuh tapi ada di kanan aras, ya, di atas. Dan indah Sidratul Muntaha, dekat Sidratul Muntaha. Sehingga ketika Rasulullah menerima wahyu pada saat itu tidak diantar Jibril. Ketika Jibril menyampaikan kalau aku pergi aku ikhtaraqtu, terbakar, jadi Rasul sendiri. Itulah laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Rasulullah melihat sebagian tanda-tanda keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di ufuk itu. Itu tanda kebesaran Allah SWT diperlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, karena itu saya juga ingin menjelaskan tentang bagaimana proses ilham yang datang kepada kita. Itu dalam ilmu Sumusul Ma'arif itu bisa kelihatan terang benderang bagi orang yang matanya melek.
atau yang sadar, misalnya waktu subuh itu fajar. Bagi orang yang memang ketika sudah tulu'ul fajri, matahari semua muncul, kemudian nanti ada pagi, kemudian ada syuruk, itu bagi yang melek matanya. Kalau tidak melek matanya, dia tidak bisa, dikira dia masih malam, padahal sudah tulu'ul fajri atau sudah subuh. Satu ya. Jadi kalau orang tidak tahu dia siang itu, karena matanya merem atau masih tidur. Yang kedua, matanya melek, tetapi sumus atau asamsu itu terhalangi oleh sahab. Sahab itu oleh awan. Kalau cuaca mendung, meskipun kita melek, tidak bisa melihat matahari. Demikian manusia. Kalau dia ingin mendapat ilmu, maka dia harus pergi, harus melek hatinya, harus dibuka hatinya, dan harus ada proses tajalli. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu itu pergi dari rumah ke Gua Hiro. Kalau orang ingin dapat ilmu tadi, ilmu kasbi, pergi dia. Rasulullah pergi ke Gua Hiro, kita harus pergi dari rumah ke masjid atau dari rumah ke pesantren. Itu proses pertama mendapat ilmu, sebut ilmu kasbi. Usahanya Rasulullah secara sunnatilah syariat waktu itu hanus, dan sekarang berusaha mencari ilmu. Baru nanti ada lisanu ilmin. Lisanu ilmin itu dia memperoleh ilmu. Itu lisanu ilmin itu, ngomongnya ilmiah hainya. Dan kedua, kalau sudah kita datang ke tempat pengajian, ada proses kedua, jangan sampai ya tertutup mata hati kita, harus mukasyafah. Dari pertama musyahadah, melihat itu ilmu, kebesaran hati kita, melihat kebesaran ilmu, kemudian nanti mukasyafah, dibuka hijab, sehingga disitulah proses disebut tajalli mujmalatan, diberikannya sekaligus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Summa inna alina jam'ahu, kami yang mengumpulkan ilmu itu kepada engkau Muhammad di dalam biadamu, hanya sekaligus. Dilanjutkan oleh kita sekarang. Mungkin kita belajar itu tidak lama, tergantung Allah memberinya. Ada contoh orang pesantren sama 2 tahun atau 3 tahun, Allah berikan ilmu sekaligus, dan dia bisa berdakwah kepada setiap umat yang membutuhkannya. Kenapa? Allah kasih sumadian summa inalina bayana, Allah memberi penjelasannya berangsur. Jadi pertama mujmalatan, sekaligus dulu, lalu diangsur ilmu itu. Di satu saat orang itu mungkin dekat sama Allah, takarub. Di mana waktunya? Dicontoh oleh Nabi, yaitu waktu Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar itu tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar, dia merasa dekat sama Allah dan meneteskan air mata meskipun hanya 1 detik. Dan disitulah Allah turunkan nilai-nilai keilmuan mujmalatan sekaligus, sehingga punya inspirasi, misalnya mau membangun masjid, misalnya mau membangun lembaga pendidikan, mau menjadi apa namanya, dokter, menjadi profesor, menjadi ulama. Itu saat-saat waktu saat-saat Lailatul Qadar Allah berikan. Itu mujmalatan. Bapak saya yakin pernah punya inspirasi yang baik. Ketika punya ide yang baik, itu mujmalatan, dan dikasihnya oleh Allah tidak sembarang orang ide yang baik itu. Lalu dikonsultasikan sama teman, sama saudara, sama orang tua, sama istri, sama anak. Itu prosesnya. Lalulah bapak setelah ada ide membangun masjid, saya maaf, jujur aja Pak, orang yang bisa membangun masjid seperti ini nggak banyak awalnya Pak. Pertama, ya dulu kenal dulu Pak Ishak Juwarsa, mungkin beliau yang punya ide bikin masjid. Setelah dia ada masjid, ide yang membuat masjid ini tidak banyak Pak, mungkin 1 orang, saya nggak tahu siapa ya. Kemudian dari 1 orang dipanggil teman-temannya, lalu bergabung, jadilah masjid seperti ini. Itu namanya mujmalatan kepada 1 orang. Saya nggak tahu siapa orangnya, bapak juga mungkin nggak tahu, dan gara-gara ngaku. Itu yang punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ide pertama, ketika ayah pulang punya ide, kemudian ide itu sampaikan dan bisa terus menerus, maka inilah disebut Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan Pak, karena masih kita umur panjang. Sekali lagi, makanya para ulama mengatakan al-haqaiq taridu fi halit tajalli mujmalatan. Hakikat ilmu itu Allah akan berikan sekaligus ketika kita tajalli. Apa itu tajalli? Tajalli itu tadi kondisi
batin kita, kondisi ruh hayah kita, kondisi hati kita dalam keadaan bersih, taqarrub kepada Allah, lillahi ta'ala, dekat sama Allah, merasa banyak dosa dan sangat menginginkan kebaikan rahmat Allah. Itu proses tajalli ya Pak. Kapan waktunya, saatnya? Ya itu tadi saya contohkan. Kalau tidak bisa tiap hari, ya minimal di waktu Lailatul Qadar. Sebaiknya kita ada lagi selain Lailatul Qadar. Ada tiap malam dari jam 12 sampai sebelum fajar. Ini menurut Imam Malik. Dari jam 12 malam sampai hatta matla'ul fajri, menurut Imam Malik itu setiap malam ada. Makanya saya ngajurkan kepada anak buah saya, jamaah saya, santri saya, bangun minimal jam 2. Jadi saya kira supaya ada proses tajalli tadi. Di saat itulah kita akan mendapatkan mujmalatan sekaligus. Apa saja nanti yang diberikan kepada kita tergantung Allah kapasitasnya seperti apa. Wa badal wa yakunul bayan. Ini sama Al-Qur'an tadi. Setelah kita sadar menjadi manusia biasa, baru kita paham. Oh iya. Bapak-bapak dengarin omongan saya nih, beneran. Kan diejek Rasul. Kenapa Nabi Muhammad mengaku dapat wahyu menjadi Nabi dan Rasul? Kok biasa makan, biasa minum, suka ke pasar, punya istri. Itu arus basariyah Pak. Ketika Rasul tajalli berdekatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, di situ Rasul mendapatkan hakikat atau wahyu. Karena dapat wahyu, termasuk minumnya juga diatur sama Allah, makannya diatur sama Allah, mengurus rakyat diatur sama Allah, mengurus semua urusan diatur sama Allah, sebab sudah mujmalatan datang dari waktu di Gua Hiro. Penyempurnaan terakhir yaitu ketika Rasul mendapatkan sholat 5 waktu. Apa itu maksud sadar Pak? Setelah sadar menjadi manusia, baru di situ dia mengetahui bahwa sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, namanya khawariqul adat. Kalau Nabi namanya mujizat, kalau kita karomat atau pertolongan Allah. Baru sadar kita, dan akan disadari oleh saudara kita, teman kita, dan orang-orang setelah kita. Kalau kita tidak sadar, akan disadari, dirasakan oleh saudara-saudara kita manfaatnya. Siapa yang memproklamasikan, siapa yang ingin negara Indonesia merdeka? Mungkin seorang awalnya, meskipun tidak kenal Pak Karno. Wallahualam. Siapa yang mendapat ide pertama, kemudian dipanggil, dia gabung, akhirnya dideklarasikan sebagai negara Republik Indonesia yang merdeka. Saya kira ini namanya mujmalatan. Kemudian thumma ba'dal wa yakun bayan. Setelah itu baru ada penjelasannya. Dalam undang-undang juga ada penjelasan dan seterusnya. Makanya tadi sekali lagi, faida corona upat tabi Qur'ana, dan apabila kami sudah selesai membacakan Al-Quran, karena itu wahyu dari Allah, jangan sampai salah. Fatabi Qur'ana, ikuti bacaannya itu proses syariat. Tapi summa inna alaina bayana, ini hakikat. Meskipun orang punya syariat, tetap harus punya hakikat. Sampai ada lihat saya ada sebuah kisah ini Abu Bakar Al-Warraq namanya. Abu Bakar Al-Warraq ini pernah datang ke daerah Bani Israel. Dia hatinya terbetik begini, anna ilmal haqiqah bihilafi ilmi syariah, bahwa ilmu hakikat itu bertentangan dengan ilmu syariat. Artinya orang yang punya hakikat tidak harus punya syariat, kira-kira begitu. Tiba-tiba ada sebuah pohon yang menjerit. Ada pohon, bentuknya pohon menjerit. Pohon Pak menjerit. Abu Warraq itu mengatakan bahwa ilmu hakikat beda dengan syariat. Ada pohon yang menjerit. Qala ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kullu haqiqatin tuhalifus syariah fa ya kufrun. Siapa saja orang yang mengatakan bahwa hakikat berbeda dengan syariat, kufur. Jadi menurut Abu Bakar ternyata hakikat itu harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, itu arti kekufuran. Makanya dulu ada disebut ilmu hakikok, atau di Banten ada lagi muncul hakikok mikung, ini bahasa Sunda. Hakikok mikung itu ilmu hakikat tapi nyimpang. Kenapa? Dia ilmu hakikatnya tidak berdasarkan syariat. Itu sebuah kekufuran. Semua dasarnya syariat. Apa itu syariat? Tadi Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tidak boleh ada orang mengaku punya ilmu hakikat tapi bertentangan dengan syariat. Para waliullah itu yang punya karomat itu sudah mengamalkan syariat. Karena itu kita harus
harus paham tentang itu, jangan sampai bertentangan. Bagaimana caranya sekarang? Nah, saya akan jelaskan. Mata waradatil waridul ilahiyah ilaika hadimatil awain alaika. Di mana ilmu hakikat itu datang kepada kita dari Allah, maka hadamatil awaid, hancur lebuhlah kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kita yang merasakan sudah menghancurkan kebiasaan, itu akan muncul nanti ilmu hakikat. Artinya harus punya proses. Kalau memang ingin dapat ilmu laduni, Bapak harus siap meninggalkan tradisi. Kalau masih tradisi yang dilakukan, itu ilmu laduni nggak sampai. Sehingga para ulama, saya punya guru, kalau ingin dapat ilmu laduni, itu di apa namanya? Ada prosesnya, puasa dulu, harus ini dulu. Jadi tadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kita bisa hancur. Kenapa? Contohnya begini. Ini kan ilmu hakikat mulai malaikat yang dahsyat. Sampai Rasulullah SAW kebiasaan di rumah ditinggalkan. Kebiasaan sama istri dengan Khadijah ditinggalkan ke Gua Hiro. Makan minum ditinggalkan. Sampai diantar itu makannya oleh Khadijah. Jadi kebiasaan manusia ditinggalkan oleh Muhammad sehingga dapat wahyu. Begitu. Bapak sekarang kalau punya anak, maaf, kalau ingin jadi ulama harus tinggalkan kebiasaannya. Kebiasaan dengan makan dengan enak harus ditinggalkan. Kebiasaan dekat dengan saudara ditinggalkan. Dekat dengan orang tua ditinggalkan. Dekat dengan bermain ditinggalkan. Dekat dengan teman tinggal. Itu baru proses nanti akan dapat apa namanya ilmu hakikat. Mau bagaimana anak kita bisa dapat ilmu laduni kalau tidak tajalli? Dikengkewuk anak di imah. Nyaah ke anak sampai dibanja, nggak bisa, harus dilepaskan. Itu namanya proses datangnya ilmu laduni atau hakikat, harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Jadi kalau Bapak sekarang umurnya seperti ini, usianya seperti ini, kemampuannya seperti ini, dunianya seperti ini, ilmunya juga seperti ini, saya tidak harus membaca sampai batas mana, yang jelas cukuplah untuk kita. Tetapi anak kita harus bisa memberi yang banyak. Kalau Bapak hanya punya uang bisa memberi 2-3 orang, anak kita cetak supaya bisa satu kampung. Kalau Bapak dan ilmunya hanya bisa ngajar se-RT, anak Bapak harus bisa ngajar se-negara. Itu namanya peningkatan. Dari apa? Dari aspek keilmuan dan harta. Wajib dicerahkan oleh kita supaya proses kaderisasi, kader-kader, ada kader macam-macam kader, kita harus ada kaderisasi ulama gitu Pak. Di kader anak kita jadi ulama supaya tadi ilmu yang disebut laduni seperti Nabi Musa dapat ilmu laduni itu kan masih proses Pak. Saya akan mencari ilmu tuh sampai ketemu Nabi Khidir kan di sejarahnya. Itu Nabi Musa dapat ilmu laduni, tetapi nanti ilmu Nabi Musa yang disebut ilmu laduni itu dijelaskan di dalam waktu tajalli. Tajalli itu tadi Nabi Musa dalam keadaan suci bersih, hatinya bisa melihat kebesaran Allah sehingga datang ilmu laduni, dan dikaitkan dengan alam fisik yang tidak bisa dilihat. Itu harusnya bisa dilihat Pak. Alam yang fisika tidak lihat. Saya baca ayatnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, Robbi arini, ya Allah coba tampakkan dirimu padaku. Allah menjawab, lantaroni Musa, tidak mungkin kamu melihat aku. Itu dijawab oleh Nabi Musa, ingin melihat Allah, tapi dijawab oleh Allah, lantaroni, tidak mungkin kamu melihat aku. Allah memfirmankan, walakin indur ila jabal, kalau kamu ingin melihat aku, lihatlah gunung. Falamma tajalla rabbuka di jabal, ketika Allah menampakkan kebesarannya kepada gunung, jalahu dakka, gunung hancur. Fakhara Musa, Nabi Musa tersungkur dan soiko. Fakhara Musa, Nabi Musa tersungkur dan hanya setelah sadar baru tadi, oh saya salah. Kenapa saya ingin melihat zat Allah, ingin melihat Allah, padahal sudah cukup dengan sifat-sifatnya, kebesaran dengan muncul di alam musyahadah, alamul kauniyah, alam yang nampak. Tetapi itu diberikan pada mata jala Rabbuhu bika lil jabal. Allah menampakkan kebesarannya pada gunung, gunung hancur. Jadi disebut tajalli itu tadi hanya proses spiritual seorang salik yang ibadah kepada Allah, bersih hatinya, ditampakkan kebesaran Allah yang maha besar itu. Begitu Pak. Jadi jangan ingin lebih, hanya
hanya sifat-sifat Allah yang ditampakkan. Tidak boleh manusia ingin melihat zat Allah, sebagaimana Allah melarang kepada Musa alaihissalam untuk melihat zat Allah. Ini disebut tadi proses tajalli. Sekali lagi, kalau Bapak ingin mendapatkan ilmu laduni atau hakikatul ilmi sehingga berani kalimatul haqqin, kalau Bapak dan semua saudara-saudara kita ingin mendapat ilmu hakikat, ilmu laduni sampai kita mampu kalimatul haqqin. Apa itu? Mengemukakan yang benar, berucap benar, berlangkah benar. Maka kita harus ada tajalli. Apa tajalli? Berusaha kita untuk membersihkan sifat-sifat kemanusiaan, lalu Allah menampakkan kebesarannya, dan disitulah kita mendapat laduni. Apa itu laduni? Inspirasi. Di dalam bahasa kita ada aspirasi, ada inspirasi. Kalau inspirasi itu datang dari Allah. Inspirasi, hati kita terbuka dan Allah memberikan ilmu kepada kita. Ada aspirasi. Kalau aspirasi itu melalui proses kita melihat alam, membaca kitab, membaca buku, aspirasi atau dengan teman. Seperti sekarang Bapak belajar di sini, aspirasi dari guru, aspirasi dari teman. Kalau inspirasi itu kebersihan hati dan Allah berikan, dan insya Allah kita di dunia tidak akan sengsara, yaitu sejahtera, dan di akhirat bahagia. Sebab apa? Tahu tentang kebenaran, tahu tentang kesalahan, tahu tentang taat, tahu tentang maksiat. Ini benar, ini salah, ini taat, ini maksiat. Tahu. Sebab apa? Sebut musyahadah. Nampak, hatinya bersih, lalu bisa mukasafah, ditambah oleh Allah di buah hijab. Itu tambah luar biasa. Ini yang diharapkan saya pengajian itu. Ya, sekali lagi surat apa tadi? Al-Qamar nomor 75 ayat 16 sampai 19 itu menjelaskan tentang hakikat ilmu. Kesimpulannya ada yang disebut tadi lisanu ilmin, lisannya ilmiah, berilmu, itu melalui proses belajar. Ada lisanul hakikah, lisannya, gerakannya hakikat dari Allah, dan sampai muncul tadi lisanul hakin, omongannya benar, meskipun maaf kita bukan nabi, bukan rasul, tapi seperti nabi dan rasul. Itu yang diharapkan saya. Siapa itu? Orang yang tadi melalui proses lisanu ilmin, proses belajar, lalu dia tajalli, datanglah ilmu hakikat laduni, sampai dia ketika berhadapan dengan siapapun siap. Penguasa zalim dia lawan, penguasa biadab dia lawan, dan dia akan dihadapkan dengan malaikat munkar nakir. Siap berani malaikat munkar nakir di alam kubur, dan siap juga menghadapi malaikat siapa yang paling ditakutkan? Azrail. Takut ke Azrail. Siap kita. Siapa apa? Sudah kalimatul haqqin, ngomongnya benar, tindakannya benar, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dilatih oleh kita menghadapi lawan, bukan musuh. Lawan dihadapi. Lawan itu artinya bersaing kita. Lawan di dalam politik, lawan di dalam perjuangan, lawan kita di dalam membuat pesantren. Itu lawan-lawan kita. Pas sabiqul khairat, dibolehkan kita bertarung, bukan lawan, bertarung, tapi harus menang. Dan orang yang menang itu pasti ada usaha. Kalau bertarung harus menang. Tetapi kita bukan pertarungan yang salah. Kalau pertarungan asal menang, menang itu melakukan segala cara, 1001 cara dilakukan meskipun haram. Karena untuk menang, tetapi kita kalimatul haqqin, membela kebenaran, bertarung kita untuk membela kebenaran. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Tidak bertarung untuk hanya menang, sebab menang itu hanya untuk tadi hududun nafsi, untuk kemenangan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, partainya sendiri. Tetapi kalimat haqqin, membela kebenaran, Islamnya tegak. Inilah yang dimaksud tadi. Tujuan belajar kita ada 6. 1, ridha Allah menurut Syekh Januji. 2, ihya'ul Islam, untuk menghidupkan Islam, memakmurkan Islam. Yang ketiga, untuk ihya'uddin, menghidupkan agama. Dan yang keempat, menghilangkan kebodohan diri kita. Dan yang kelima, menghilangkan kebodohan orang lain. Dan yang keenam, ibqaul Islam, supaya Islam eksis terus di muka bumi, jangan punah dengan sebab para pengkhianat penjilat, jangan punah dengan kezaliman dan ulama-ulama penjilat. Tetap kita berjuang, ibqaul Islam, eksistensikan Islam dimanapun kapanpun. Itu tujuan kita belajar setiap malam Senin, eksistensikan Islam. Insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan surat Qamar ayat 16 sampai 19 membuat aspirasi dari saya untuk bapak-bapak semua yang hadir, dan inspirasi Allah memberikan kemenangan kita
demi untuk membela kebenaran. Insya Allah kalau kemenangan bela kebenaran, Allah yang menolong. Tapi kalau kemenangan untuk ke diri sendiri, bukan untuk kebenaran, Allah akan kalahkan. Gitu Pak. Saya akan baca terakhir ayatnya. Bal naktibul haqqi alal batil fayadbuhu faidah hojaik. Ya, yang berhadapan adalah al-batil. Bal naktibu bil haqqi, Allah berfirman, bahkan kami akan melemparkan hak kepada hamba-hambaku yang berhadapan dengan kebatilan. Kami akan memberikan hak ilmu yang benar kepada hambaku yang berhadapan dengan kebatilan. Payat baguhu, kemudian hak itu menelan kebatilan. Paidan huwa zahik, akhirnya kebatilan hancur binasa. Itu Quran Pak. Surah Al-Anbiya ayat 18. Catat, Allah akan memberikan hak kebenaran kepada kita melalui proses belajar. Kebenaran itu kalimat itu hakin. Ada saja dari kebenaran akan berhadapan dengan kebatilan. Bal naktibu bil haqqi alal batil, kami akan melemparkan kebenaran kepada hamba-hambaku berhadapan dengan kebatilan. Payat bogu, lalu kebatilan ditelan habis oleh kebenaran. Insya Allah satu kalimat yang benar bisa menghancurkan dan meninggalkan dunia yang batil. Faidan huwa zahik, akhirnya kebatilan hancur di muka bumi. Itu tujuannya belajar kita, itu intinya. Bukan hanya sekadar ngaji pahala, itu yang penting. Tapi saya menganjurkan, mari kita berlawan itu. Lawan itu musuh-musuh kita. Lawan, berhadapan dengan musuh kita. Ya, itu musuh adalah kebatilan, kezaliman, kebiadaban, ketidakpik kemanusiaan. Lawan oleh kita berhak, yaitu ilmu hakikat datang dari Allah kepada kita dan berani kita menyampaikan kebenaran. Tadi ujungnya ada kalimatul hakin inda sultanil jail. Itu awalnya Abdul Jihad. Jihad yang paling utama kalimatul hakin, ngomong yang benar di depan penguasa yang salah. Itu Bapak harus bisa. Kalau tidak bisa, anjurkan ke anak Bapak, cucu Bapak, harus bisa. Keinginan kita dikabul asal tujuannya tadi lillahi ta'ala dari Allah, dan untuk menghilangkan kebodohan diri kita, menghidupkan kebodohan orang lain, untuk menghidupkan Islam, untuk memajukan Islam, dan untuk supaya Islam eksis. Insya Allah Masjid Al-Hidayah akan terus memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ingin petunjuk. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.